Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang minulya Romo Kiai Tommy Rocky Sumaksi, yang kami hormati Bapak Kiai Nur Hadi selaku Ketua PAC Margoyoso, yang kami hormati segenap praktisi CRA PAC Margoyoso, serta tamu spesial ada Bapak Syafi'i yang dari PAC Seluak yang bersorawuh pada malam kali ini. Pada kesempatan malam ini saya akan berbagi, kita belajar bareng penanganan sakit mata tadi ya, sakit mata. Sebetulnya kalau kita bicara tentang sakit mata itu kadang kita bingung pengobatannya. Tapi di CRA kita sudah pernah diajari agar pandangan kita menjadi jernih, kemudian tidak mudah terserang penyakit, terutama penyakit mata ya, karena fokusnya di kemarin itu pelatihan yang sudah kita ikuti. Dan ketika kita ingin perawatan sehingga mata kita itu menjadi tajam dan jernih, terus tidak kabur untuk membaca, itu satu teknik pemijatannya itu ada di telapak kaki kita. Itu telapak kaki kita itu pada bagian ini ya, mohon maaf saya mengeluarkan jurus saya kaki di bagian sini. Nah, di sini ini apa namanya ini ya? Ruas bawah di kaki ya. Nah, di sini. Ini semua kita tekan-tekan, kemudian kita tekan-tekan seperti itu. Ini kalau kita pada titik ini, ya, kanan kiri ditekan-tekan. Setelah itu kita lakukan juga ini, ujung-ujungnya ini kita tekan, lakukan tekanan-tekanan. Ini untuk perawatan biar sehat. Untuk bagian wajah, kita pada titik tengah ini kalau dua tangan ya bisa, ini ditarik ke sini di atas pelipis ini ya, di atas pelipis ini kita tarik ke sini pakai dua tangan, nah, seperti ini sampai di sini. Ini sama, itu juga bisa menjadi pandangan kita tajam dan tidak mudah terkena penyakit mata. Tapi yang perlu diperhatikan itu ya, jangan sampai kekurangan vitamin A. Tuh. Kemudian ada lagi untuk melatih ketajaman kita itu kalau pagi, terutama yang sudah minus itu ya. Kalau pagi kita latihannya itu mencari tempat-tempat yang jarak pandangnya jauh dan kehijau-hijauan. Misalnya seperti di Punden Gesing gitu ya, di rumahnya Kanjeng Nyai Ratu Siti Saadah. Di situ memandang jauh itu akan sangat membantu di pagi hari ketajaman mata kita, kesehatan mata kita, sehingga bisa fokus dan tidak menjadi ada dua. Kadang jari satu kelihatan di jarak segini aja sudah kelihatan dua. Tapi kalau itu dilatih dengan fokus satu pandangan dengan jarak terjauh mata kita itu, terutama yang minus itu bisa sembuh. Tapi rutin latihannya rutin. Dan jangan lupa asupan vitamin-vitamin yang untuk kesehatan mata juga harus didukung dengan makanan. Itu sekilas tentang mata ya.
Kemudian tadi Herbelnya. untuk herbalnya tadi makanan yang mengandung vitamin A. Kayak jangan apem, kalau apem itu makanannya Mbak Nuriti. Tidak apa-apa. Kalau seperti wortel itu kan bagus untuk kesehatan mata. Kalau kitolot Kitolot itu kan untuk membuang selaput-selaput yang ada di mata kita ini. Nah, cara pakainya kitolot itu ada beberapa cara. Saya pakainya itu bunga kitolot yang bentuknya seperti ini ya, putih warnanya, ini ada bunganya. Coba contohnya ambilkan Pak. Tidak berani kan? Nah, kitolot itu nanti supaya tidak terlalu perih di mata, itu kita sediakan gelas atau botol aqua yang masih ada airnya. Nanti kita putih, kita ambil, kita masukkan di situ supaya kadar apa ya, telutoh getahnya itu tidak terlalu perih untuk mata kita. Yang tidak kuat nanti mesti wah rasanya sabur, apalagi yang punya benar-benar minus ya. Nah ini sekuntum bunga yang diberikan kepada saya, tapi bunga putih. Nah ini bunga kitolotnya. Ini kita potong di sini, di atas tangkai. Ini tangkai namanya ya. Nah ini kita potong seperti itu. Kelopaknya. Nah ini kita ambil, ini kita masukkan di gelas. Coba contoh gelas yang sudah ada airnya. Nah, ini kasih air matang lah ya. Nah, masukkan begini, terus nanti kita ambil, ini tetap menyerap air meskipun sedikit. Nah, kita masukkan begini yang ada airnya ini ya. Terus ini diteteskan. Siapa yang berani? Diteteskan. Saya Pak. Berani. Nah, sini. Pak Darwadi. Pak Darwadi yang netesnya Pak Pujo. Nah, Ya pakai Pak. Seragam. enggak apa-apa. Ini Pak Darwadi maju. Lah, ini itu sudah. Ini matanya tidak usah Dari belakang. pakai bacaan apa ndak? Dibacakan Pak Pujo. Apa Pak? Ya ada ngono deh, tenggine panduan. Ini ini dibuka terus diteteskan. Tarik. Dengan membaca sholawat bisa. Nah, Napa kuntafi berarti min. tempelkan pes gitu sedikit. Nah, sudah yang sebelah. Nah, buka tambahkan sedikit. Dibuka harusnya, matanya dibuka, jangan tertutup. Dibuka gitu. Nah, itu sudah. Nah, sudah langsung bereaksi. Ini meskipun pakai air lah sambil dipijit-pijit Pak Pujo, sesuai dengan praktek yang sudah pernah dilakukan. Lah, nanti ini kalau sudah seperti ini, nanti pandangannya itu menjadi terang, tidak kabur lagi. Terus besok pagi bisa blobok itu. Nah, sudah Pak. Nah, ya memang begitu beri, nggak apa-apa, nanti berdiri aja. Ini karena sering melek malam itu ya, piket ya. Ya. Piket ke Bang Serang. Coba melihat kamera Pak. Tuh. Nah, lihat kamera. Nah, ini reaksi kita. Jadi bisa untuk membersihkan mata yang banyak terkena selaput karena bulat. Nah, ini. Jangan ke atas Pak, samping gini. Nah, lah, gitu. Nih cukup ya yang mata ya. Cukup. Terus terapi untuk Kecapean. Sing capek sekujur tubuh, tapi dengan penanganan mulai lutut ke bawah itu kecapeannya hilang. Ada yang ingin
mall praktek. Pak Pujo, relawan Ya. Kalau Gus Tom ini untuk praktek, tapi saya hanya memandu, nanti ada teknisinya. Teknisinya umum. Itu ini kalau kaki jangan Gus Tom ya sampelnya. Ngumpulin roto. Pujo biasanya. Ya Pak Umam, sini Gus Umam, duduk aja sini. Nah, Iya, aku tanya lu juga Nah. kalau untuk Kayak lampu loh Pak. Pak Sis, niki lho. kecapean, Mana cetra tahu. terutama biasanya kalau habis kerja berat, habis perjalanan jauh, habis nyetir jarak jauh, itu biasanya capeknya di sini. Sepur nih. Terus badan capek semua, males, rosok-rosok gitu ya. Itu solusinya kita kosek sini dulu, kita rangsang-rangsang sini dulu. Kalau yang teknik begini itu tidak pakai sarung tangan. Saya juga sebetulnya sudah siap sarung tangan, tapi untuk khusus pemijatan yang model ini tidak perlu pakai tangan, pakai kaos tangan, karena ini lebih bagus lagi itu pakai minyak urut, pakai hand body, nah, minyak urut begitu. Ini nanti dipijit-pijit semua, dilentur-lenturkan semua ini. Habis itu nanti sekeliling ini memutar ini kita pijit, santai-santai aja pijit. Nah, merata nanti sambil diurut-urut ini. Setelah merata, pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan ini semua. Kemudian yang atas, terutama titik simpulnya di sini, ini di sekitar mata kaki, terus ke atas, ini sini, yang ini. Nah di sini, nah ini kalau orang capek itu di sini tuh sakit. Nah, terus ke bawah ini. Nah, kemudian ini di samping tulang kering. Ini tulang kering namanya yang atas ini. Garis, bahasa Jawa ini garis. Di samping tulang kering ini kalau orang kecapean, ini tuh seperti ada apanya? Ada setin atau mericonya. Ya, ngeres gitu ya, pentol-pentol. Nah, ini diurut. Nah ini diurut itu kalau kecapean. Nanti misalnya kalau bapaknya minta pijet ya ibunya sekalian tidak pijet-pijetan gitu. Biar podo merasa enak ini seperti itu. Nah ini sangat efektif untuk menangani kecapean seluruh tubuh. Itu cukup dengan kaki kanan seperempat jam, kaki kiri seperempat jam. Wes pokoknya tuntas itu sudah dengan urut, dengan cara urut semua diurut, termasuk yang ini bawah ini. Tapi tadi catatannya itu kalau punya darah tinggi, kakinya panas seperti yang saya terangkan kemarin ya, jangan sampai langsung dipijet, ditepuk-tepuk dulu, karena itu berisiko kalau sangat panas kemudian langsung diurut, itu berisiko. Didinginkan dulu ya, didinginkan dulu, tepuk-tepuk gini aja bisa dingin loh. Itu untuk penanganan rasa capek. Kamu belum punya istri kan? Pijet di diwi, urut-urut diwi. Kalau diurut-urut metu penyakite. Gitu, ada pertanyaan? Yang panas tadi itu loh, Pak. Kan kalau pengalaman dulu pas saya panas tuh kan Ya. itu tuh Hah? kan langsung seketika langsung Turun. panasnya. Hmm. Tapi malamnya kan kampung meleh. Nah, karena tadi tidak ada terapi ulang. Terapi ulang itu ya diurut-urut tepuk gitu. Nah,
masih belum tahu titiknya. Mungkin titik-titik Pas lihat Pak Tis itu. gitu ya. Jadi ini yang di sini nih. Sempat. Sing pijet sing lain iku sing wis langsung mari. Iku sing takok syuting ben tahu penanyanya. Sudah? Ada lagi. Kalau yang capeknya karena masuk angin. kalau capek karena masuk angin itu ada beberapa cara. Biasanya kalau masuk angin itu rasanya sama ya, seluruh seluruh tubuh cuaca gitu ya. Itu di punggung pusatnya. Biasanya dada sini sesek, kanan maupun kiri itu biasanya sesek. Terus ini cekel apa namanya? Tengkuk, cuape ya, pegel gitu. Itu punggungnya saja yang kita reaksikan. Madheprana cah bagus. Ini kudu dibuka. Di antara entong-entong apa yang orang sini? Belikat. Ini mesti ada yang apa istilahnya? Bukan merongga, mengeras tidak seperti tulang lunak itu, agak keras gitu loh. Ini sekitar sini. Jadi belikat ini yang bentuknya gini nih. Nah, ini masih kita coba cari titiknya. Kalau sudah ketemu, nah biasanya nanti yang suaket itu akan ketemu. Oh ini di sini, nah gitu. Kalau sudah ketemu, dilakukan pemijatan diputar. Mandiri gimana Pak? Kalau mandiri itu dengan cara Iya ya saya nggak iku loh. udah bisa. Itu pun bisa tapi tidak efektif. Kalau mandiri itu tarik nafas. Kalau mandiri untuk menetralkan tuh kakinya ditekuk begini, ya kakinya ditekuk begini, kemudian posisi netral, ya tangannya di atas paha. Nah, tangannya di atas paha, kemudian tubuhnya tegak, netral, santai. Tarik nafas lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung sampai penuh, isi di perut, terus ditahan. Misalnya gini. Terus tahan. Nah, ini sudah ditahan ini. Meskipun bisa bicara tapi ini sudah menahan angin di dalam. Ini tahan sampai semampunya ya, semampunya. Nanti dilepas lagi lewat hidung. Sampai perutnya terasa habis anginnya. Sampai habis, tapi menghabiskannya jangan dengan itu, dengan tetap posisi tegak. Itu menghabiskan nafas yang di perut ini, bukan semua loh ya, yang di perut. Jadi diulang misalnya gini nariknya, tubuh tetap tenang. Ini yang bergerak perutnya semakin besar. Nah, terus kencang. Ini udah kencang ya. Tahan semampunya. Kalau sudah nggak mampu lagi, lepas pelan-pelan lewat hidung. Sampai habis. Nah itu nanti, itu kalau mandiri ya, masuk angin mandiri. Kalau dengan bantuan orang tadi, ini belikatnya dicari, titik-titik. Ini bisa untuk mengatasi, kadang ada yang sering sesak nafas. Kalau non medis ya, nanti sama Mbak Kiai Nurhadi. Kalau secara medis ini dicari titiknya terus ditekan-tekan gini. Setelah kita tekan, ojo mleding ini awik jambel. Setelah ditekan gini ya, kita tekan. Ketemu kan, kita tekan, terus suruh tarik nafas. Tarik nafas lewat hidung, suruh nyimpan di perut, tahan dulu. Terus melepasnya itu boleh lewat mulut dengan ditiupkan seperti itu sampai habis juga. Nah, nanti ini secara otomatis
itu langsung rasa sesak nyeri itu berkurang atau bisa saja langsung sembuh dengan izin Allah. Tuh ya, Bismillah sesuai dengan ayat yang sudah dilatih, yang diajarkan kepada kita di buku panduan itu ada. Terus ini sama, di sini juga sama. Kalau ada gangguan-gangguan di dada, rasanya sesek, terus di kanan maupun kiri itu cari di belakang ini dulu. Jangan ketemu nanti diputar gini. Kalau mandiri dengan cara tadi, tarik nafas, tahan. Itu juga bisa untuk terapi asma. Yang teknik tadi loh, ya. Yang tarik nafas, tahan, lepas. Tarik nafas, tahan, lepas itu bisa untuk asma juga bisa. Udah? Ada sih loh yang mandiri, kenapa buang nafasnya lewat hidung lagi? Nah, karena begini, pada prinsipnya nafas yang kita tarik kan masuk ke perut itu, kita kan mencari mengencangkan semua, otomatis itu semua saraf kita itu membuka jaringan-jaringan itu loh. Setelah kita kencang tahan gini itu dengan tidak mengeluarkan nafas yang dari sini itu otomatis saraf-saraf kita yang simpul-simpul yang di sini itu akan membuka. Gitu. Terus kita melepasnya pelan-pelan, jangan langsung dibentuk. Nah ini kan karena ada tekanan. Enggak, maksudnya saya kenapa enggak lewat mulut gitu? Buang nafasnya. Keborosan. Itu tadi, secara teori saya, kalau yang tekanan dari sini, karena ini ada tekanan dari luar, maka membuangnya lewat mulut. Kalau yang ini tekanan dari dalam, tarik, kita sendiri yang menekan, ya otomatis. Nanti coba saja jenengan praktek, tarik nafas, tahan. Nanti sekujur tubuh ini akan terasa direaksi dari diri sendiri. Nah terus di luar. Dan itu tidak hanya untuk sesak nafas, asma bisa. Coba aja dilatih, ditahan. Gak usah kencang-kencang teman-teman, gak usah melilit, biasa wae. Ya pokoknya karakternya melilit ya. Udah? Tambah Lagi apa? kembali ke yang mata tadi. Untuk mengatasi rasa ngantuk yang luar biasa. Iya. Tetapi memang ya sudah istirahat tapi masih ngantuk ya. Sama terong. Ngantuk sambil ngangkok enggak? Ngantuk sambil naik motor ya. Nah, kalau ngantuk sambil naik motor tuh biasanya memang bawaan. Kalau saya tuh kalau ngantuk sambil naik mobil, Masuk mobil langsung. karena ada yang nyopir. Biasanya begini, kalau praktek saya ya, kalau rasa capek ngantuk kemudian di perjalanan sepeda motor ngantuk, meskipun hanya 5 menit, saya pakai untuk tidur. Itu cara efektif mengatasi ngantuk. 5 menit saja itu sudah membantu fisik kita untuk bisa beraktivitas kembali. Hipnoterapi. Itu. Tidak ada misalnya bacaan-bacaan apa atau ritual-ritual apa untuk menaikkan Ritualnya kan Kang, lebih es. Parahnya kita Biar. terus gue tuh. Enggak, itu bisa jadi digitolog bisa. Kalau begini bisa. Ini teknik Jawa. Coba tangannya digosok-gosokkan. Nah, sampai panas, terasa panas, kemudian dipakai gini. Nah, set. Nah, kanan kiri langsung set. Nah, Lanjut. ya matanya tetap jenengan orang bakal geser duri. Tetap matanya nggak akan pindah. Itu bisa membantu. Sampai hangat. Nanti begini kan. Nah, itu bisa membantu. Anak rasa berarti angker Pak. Ya. Gitu Pak Faiz ya. Siap. Terima kasih. Mungkin yang Udah? lain. Yang lain? Mengatasi insomnia. Insam. Nonton susah tidur.
Susah tidur satu. Babu berdua. Masih Orang ngaruh. Begini, pernah mencoba daun kelor? Nah, Medina ya. kalau makan bikin sayur bening itu pakai kelor, daun kelor itu menenangkan ya. Nah, jenengan bisa tidur dengan nyaman. Kalau misalnya susah tidur, bikin di kepala itu diginikan, sering-sering diusap, nanti akan bisa tidur itu. Diterapi sendiri. Oh, itu pakai obat. Saffron. Oh, hebat. Kalau secara terapi begitu ya, Mbak ya. Itu kalau itu pakai herbal. Kalau secara terapi minum daun kelor tadi dengan cara direbus, tapi jangan banyak-banyak. Itu mengandung unsur penenang itu. Atau dibikin sayur bening. Nah, sayur bening. Itu. Sudah? Yang lain? Itu Pak. Ininya dicengel habis maam. Oh, cengelon habis makan daging. Itu bisa diturunkan dengan cepat itu pakai sirih Cina yang tumbuh di sekitar rumah kita. Kalau anu kembang cacar. Nah, lembut, kalau dipegang itu terus belanyak gitu loh. Dipegang belanyak. Berlendir. Nah, apa ya? Nggih, Gus. Nggih, ngono nggih. Sirih Cina itu bisa untuk menurunkan kolesterol yang tinggi Dengan cara direbus, nanti diminum airnya. ada campuran lainnya. Boleh dicampur pakai daun salam, boleh. Itu Itu menurunkan kolesterol. iya, menurunkan kolesterol. Darah tinggi juga bisa, banyak manfaatnya. Aku mau berang-berang ada kembang-kembangnya. Gitu Siti ya. Bon, Anu, tuh kan lembab-lembab. Pak Ses mau cerita apa Pak? Iki lho, ditolak sampuh. Dan padu, Mbak. itu saya ada Pak di rumah. Itu saya ada, teman saya pakai itu langsung kelihatan terbuka. Tapi tetap kalau pejam mata sebelah tidak kelihatan. Sejenis apa ya? Kelereng. Setendur. Nah, seperti itu. Sudah cukup Pak, Sis. Ya, yang lain monggo. Otak nakek merah limo benakan bisa bebas. Ayo Pak, saya kalau kecapean itu sini itu abu, kadang itu pindah di leher. Nah itu cara mengatasinya. Pipinya yang abu. Pipi kadang itu nanti pindah di leher. Pindah nebahnya. Lah, itu ditepuk-tepuk pundaknya yang sini. Nah, itu tepuk-tepuk terus. Nanti untuk peregangannya Apa itu Cipono? yang lehernya yang sakit sini ya, yang kiri ya. Nanti dia nengoknya ke sini ditahan dengan dihitung 17 kali. Tapi jangan gini-gini loh ya. Sekali saja terus dihitung 17 kali. Ulangi 3 kali. Tangen. Bukan tangan. Seperti ada penyumbatan. Nanti ini tepuk-tepuk dulu. Gampang itu penanganannya. Kalau untuk sakit gigi Pak. Wah ini Gimana? ke dokter gigi. Bensin. Wah, warna Aku kemarin kena. Kemarin udah dibicara seumur hidup. Terus Enggak, serius tenang. Nah, kalau sakit gigi itu bawang putih itu membantu. menenangkan saraf. Jadi bisa dari luar, bisa dari dalam. Kalau dari luar itu digosok-gosokkan gini, gosok-gosokkan. Saya ingat itu ada yang memberikan ijazah itu di
disuruh gosok-gosok gini sambil bersolawat. Katanya sembuh. Tapi ya pernah tak coba, tapi cuma tak pijit-pijit gini. Tapi ya sembuh. Kalau yang atas tuh, kalau yang atas sama digosok-gosokkan di sini, di bagian sininya, bawang putih, atau digerus, dipakai kumur juga boleh, bawang putih. Dicoba aja ya, Bismillah. Oh ini sudah sembuh. Nanti pas kumat, mudah-mudahan tidak kumat lagi ya. Oke, amin. Kalau dada sebelah sini loh kok sekrang. Cara mengatasi gimana? Sebelah situ kiri ya, kanan. Kanan itu coba nanti dengan begini, lututnya ditekuk, duduk saja biasa, duduk biasa, terus ini ditekuk ke atas, ini ke sini, ditahan. Nah seperti itu ditahan, ya dihitung, Ditekan apa enggak? ditekan 17 detik misalnya, itu bisa mengurangi. Ya, atau sambil berdiri seperti itu bisa ditahan seperti itu. Kalau mampu berdiri, biasanya seusia jenengan berdiri dengan satu kaki itu akan sempoyongan. Seusia ini masih energik begini, berdiri satu kaki dengan menahan itu masih ringan, tidak akan sempoyongan. Ya, dengan cara itu. Atau pijat di sini, sekitar sini. Ya, diurut-urut. Nanti kalau terjadi ada yang terasa mengeras itu, nanti diurut berulang-ulang. Itu juga membantu. Sudah? Oh, ada sedikit lagi. Bapak RT saya itu mengalami saraf kejepit di punggung, sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk saat ini karena memang belum mengenal CRA, dia diobatkan di Demak gitu. Kurang tahu di praktisi apa, kurang tahu. Pokoknya di Demak. Itu misalnya penanganan untuk saraf kejepit yang apa ya, praktis gitu apa misalnya. Kita harus pakai ini. Kalau saraf kejepit pertama itu kalau benar-benar tidak bisa jalan, tidak bisa digerakkan, itu kita tepuk-tepuk dulu. Seperti yang dulu pernah ya saya sampaikan itu, mulai dari kaki sampai ke sini, tepuk-tepuk pelan-pelan. Jadi misalnya orangnya tengkurap ya, tengkurap atau melumah bebas. Yang sampai sini kita tepuk-tepuk ke atas, kita lunak-lunakkan dulu. Kalau lunak kita suruh tidur miring seperti kemarin itu, terus kita tarik. Setelah itu tetap yang kaki-kaki ini kita rangsang. Nanti biar membuka dulu jaringannya. Biasanya saraf kejepit itu kalau sudah lama, ininya tidak ada rasanya. Ini kulit dipegang gini tidak terasa. Nabel istilahnya orang bilang. Beberapa kali saya menangani saraf kejepit itu, alhamdulillah sembuh. Orang Kudus, terus orang Tayu, ini itu tidak ada rasanya. Kebas. Ya seperti gandul gitu nggak ada rasanya sama sekali. Kalau kemarin cerita itu dibawa ke medis ya, ke medis itu bilang saraf kejepit harus dioperasi punggung. Kalau saraf kejepit itu yang dioperasi ini punggung sini. Kemarin ada yang dioperasi di sini. Terus ada juga saraf kejepit itu kakinya semakin mengecil kalau terlalu lama dibiarkan. Terus jalannya itu burseh. Jadi nanti ketemu pegawai dinas DPU ya masalah itu, karena jalanan bisa berlubang-lubang.
Soal tidak sekresi tangan. Karena Oh gitu ya. Itu ya. Siap. Kalau memang orangnya kerso terapi, coba terapi Pak dan Faiz. Diraba-raba pakai ini dulu, tepuk-tepuk diraba-raba, dirasa dulu yang penting. Ini kaki sudah ada rasa dulu. Jangan dipijit dulu, dirangsang dulu biar ada rasanya. Terus dijiwit sudah terasa sakit. Kemudian kita coba dengan mawa rokok itu ya, rokok didekatkan gini, kalau udah terasa panas itu berarti rangsangan perasaannya sudah masuk. kalau dekat ya terasa sungut. Nah itu nanti kalau sudah ada rasa baru ditarik dengan teknik miring. Miring bisa, berdiri dengan ditekuk bisa. Kalau berdiri dengan ditekuk itu ya nanti coba berdiri. Angkat sikilmu, iki sarungmu angkat sih, mulus. Nah, ini pegangan ya, pegangan tangannya. Nah, terus ini tekuk satu, misalnya ini yang kejepit ya, secara kejepit. Ini tekuk satu, terus nanti ini yang kita tahan, ini yang kita dorong ke bawah. Tapi harus dinetralkan dulu. Ini kita ginikan itu sudah netral. Nah, ini kita pegang, ini kita dorong ke bawah. Nanti akan ada suara gluk. Sudah duduk. Yang ditarik yang pendek atau yang bermasalah bermasalah? itu Pak dan Pak Is. Oke, siap. Terima kasih. Kalau misalnya bisa jalan ke Sodulan ke rumah, monggo. Oke, Nanti siap. kita bantu share look ke Mbak Nureddin bisa. Monggo yang lain. Sore. Kaki dingin sering ditepuk-tepuk. Kalau dingin ditepuk-tepuk. Ini Pak, cepat penanganannya, cepat sembuh itu. Tepuk-tepuk aja sudah membantu. Biasanya dingin itu kan ada masalah dengan aliran yang ke bawah. Biasanya duduk terlalu lama, ada simpul-simpul yang menghambat. Saya diluruskan terus tepuk-tepuk. Gampang naik itu begini. Sudah? Nah kalau ada yang punya pendapat lain monggo lo ya. Nek saya kan Ceplengnya kan Pak, sembri kita, sini lo normal. lah itu sama ditepuk-tepuk. Saya ada pasien yang malah yang hidup sini saja ini, tapi tidak bisa ngangkat begini, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Ngangkatnya itu dengan cara gini. Itu balik lagi karena di sininya masalah. Nah ini juga tidak ada rasanya di sini, tidak bisa, nggak ada rasanya. Itu sudah beberapa kali dihitung orangnya itu ada lebih dari 10 kali terapi. Nek dungu diparani ya, dungu diparani. Bilangnya ini lepas, nanti bilangnya ini lagi tersumbat di sini. Dibawa ke medis 3 titik medis di salah satu tempat pengobatan medis itu, bilangnya harus dioperasi. Katanya ada yang kejepit di sini. Lain balai pengobatan itu lain pendapat. Itu sudah berapa 4-5 bulan atau 2 tahun gitu loh ceritanya. Dan ini sekarang sudah ada rasanya. Sini sudah ada rasanya. Terus sudah bisa ditarik ke sini, tarik ke depan, ke belakang sudah bisa. Nah, yang ujung tadi toh, Pak. Yang ujung hanya ditepuk-tepuk dan di sini tarik di sini. Ini bawah ketiak ini. Bawah ketiak ini kalau ditarik begini, nah nanti ininya gerak. Tadi udah gerak gini misalnya kan udah ketemu di sini. Udah lentur udah bisa, tapi 10 menit, 15 menit kembali ke aku lagi. Dengan izin Allah itu. itu berarti belum tuntas Pak. Itu belum tuntas penanganannya. Jadi
Tekuk-tekuk sini, kemudian ini ditekuk gini dengan ditekan. Nah, ini ditekuk dengan ditekan. Kalau ini orangnya punya kolesterol biasa sakit, begini kan. Asam urat pun diberikan sakit. Tidak sakit. Nah, kalau tidak ditekuk begini, terus saya tekuk ke atas gini sambil ditarik. Tidak Nah, sakit. untuk merangsang. Terus saya tekuk sini, tekuk sini, terus sini tadi, sini sama sini, simbol yang sini. Nah ini di bawah ini lah. Nah ini. Balik sih. Mungkin lah bucu mijit orang ini kok. Pak, Dia bojone. udah lentur udah bisa Salah ya, Iya. salah ya, 10 salah menit, ya. 15 menit kembali ke aku lagi. Pak. Itu ayatnya bacanya mungkin belum lengkap. Ya itu tadi belum tuntas itu Pak. Sis. Kasih gerakan lagi, yo ngenteni lagi besoknya. Ya rangsangannya. Itu kan malah kesempatan untuk Pak Sis toh. Mau untuk rokok ini. Bisa bolak-balik ke sana. Oke, itu belum tuntas ya. Jadi penangannya sampai sini juga. Bawah ketiak ini, terus ini siku sini. Ini ya Pak. Ditarik. Ini ditarik. Ini loh, enggak ini loh, bawah ini loh. Wih, pocotnya rasanya. Iya. Coba. Sampai Sudah? Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, ini sudah banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan silakan dikoreksi kalau misalnya kok saya mau, itu kurang lengkap Ibu. Silakan datang ke rumah, saya nanti dilengkapi. Saya yang dilengkapi, saya kurang lengkap. Saya bisa ke rumah, saya diajari biar lengkap, biar semakin baik, dan saya punya tambahan ilmu karena itu baru sedikit yang saya punya. Yang paling penting adalah ada kesembuhan dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Meskipun sedikit, ada manfaatnya, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa untuk membantu umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nek wis waras bisa diumi ibadah ning Gusti Allah. Cukup itu nggih. Mbah Yem Banor. Ampun. Sinergikan dengan rukyah ya, jangan lupa buku panduan selalu dibuka dibaca. Saya hanya terapinya semua dipadukan dengan ayat-ayat sifatnya sesuai dengan kemanfaatannya, sesuai dengan petunjuk yang ada di buku panduan JRA. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang tidak berkenan, silakan kontak di nomor saya, hubungi saya. Nanti saya dilatih, diajari lagi untuk bisa menjadi praktisi yang lebih praktis lagi. Tidak seperti apa? Deden-deden gitu ya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pelajaran demikian tadi tukar ilmu oleh Mr. Tejo Nasution yang beliau itu karena Tejo Nasution SH, beliau praktisi hukum. Karena beliau di Artawida, beliau praktisi keuangan dan hukum. Karena di JRA dia juga praktisi Jamia Robi Aswaja, tapi bukan praktisi Polri dia. Terima kasih Pak Tejo atas ilmu yang disampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Untuk acara yang kelima yaitu penutup, saya mohon maaf. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Pujo dan Bu Sumiati sekeluarga yang sudah menerima kami semua dalam suka dan sukacita. Kemudian untuk rutinan bulan Agustus insya Allah di Bahdrodi ya, di bulan Agustus insya Allah di Bahdrodi Pangkalan
Ya. Pangkalan Brandan. Kemudian materinya nanti menyusul, yaitu tentang nanti penguatan gigi mungkin nanti biar greng gitu kan. Kemarin ada request seperti itu. Latihan greng. Setelah ini nanti kita foto bersama untuk sebagai bahan laporan di dashboardnya PC Padi. Nanti tidak tidak usah di-up ya Gus, di praktisi apa perlu di-up foto-foto kita. Oh sudah. Oke, nanti untuk laporan di dashboardnya ke server PC Padi nanti kita foto-foto bersama lagi. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih, Mam.